Memang susah meyakinkan kepada lalat bahwa bunga itu baunya harum. Karena lalat biasa berkumpul di sekitaran bangkai dan tai kebo. Judul tepatnya, Dokter Spesialis versus Dukun Beranak. Bahkan kata-kata pakar DNA manusia sekelas Profesor Dr. Ahmad Utomo S3 Harvard University dan Dr. Zain Hafiz Shahab saja dianggap sampah dan angin lalu oleh para pemuja tes DNA manusia monyet purba. Pantas saja se-Indonesia Raya gaduh tak sudah-sudah 2 tahun ini bahas tes DNA saja. Saya ahli nasab dan peneliti yang sudah punya jam terbang tinggi dan punya ribuan murid di Ranji Sarkop. Kata-kata saya kalah sama para YouTuber dan TikTokers yang banting setir jadi ahli nasab abal-abal yang menghalalkan segala cara untuk mencari makan demi anak istrinya dengan memakan bangkai saudaranya sesama muslim dengan membuat konten-konten fitnah dan adu domba yang penting cuan mengalir tiap bulan dari YouTube dan TikTok hingga puluhan juta rupiah per bulannya. Berkahnya guru kami, Habib Muhammad Lutfi, Robito Alawiyah dan para habaib masih bisa memberi makan para YouTuber dan TikTokers meski dihujat dan dicaci maki dan di-framing busuk setiap hari. Kita doakan mereka semua matinya nanti tetap dalam keadaan husnul khotimah meskipun membenci Imam Ubaidillah dan para ulama serta wali-wali Allah keturunan Imam Ubaidillah. Assalamualaikum Baraya, kalau Baraya mau jadi agamawan tapi cepat kaya, niatnya emang udah jelek sejak awal, maka jangan jadi Kiai NU, jangan jadi Ustadz NU. Kenapa? Sebab kalau ceramah nanti ada sunduk, ada yang sedekah buat ustadznya kayak gitu, itu paling yang nyumbang tuh 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 tuh udah heboh gitu. Coba aja. Nah, saran saya mendingan jadi ulama-ulama atau ustadz-ustadz dari kelompok sunnah atau salafi atau wahabi yang begitulah namanya. Itu kalau mereka nyumbang itu 50.000, 100.000, berapa gitu. Jadi sekali pulang tuh bawa uang tuh bisa sampai puluhan juta rupiah. Tapi kalau mereka Baraya mau lebih kaya lagi, nah mendingan jadi pendeta Kristen. Itu khususnya yang teologi kemakmuran. Itu Baraya bisa sampai flexing, sampai bawa-bawa mobil Lamborghini gak apa-apa, sampai tas mewah gak apa-apa, karena memang duitnya banyak sekali dari jemaah. Selamat datang kembali di kebenaran. Rungkatnya teori evolusi Darwin sebagai leluhur para rabi Yahudi Kohanim keturunan Nabi Harun, keturunan Nabi Lewi, keturunan Nabi Isa alaihi salam, keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam, jalur sepupu Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dari Nabi Ismail alaihi salam. Terbukti bahwa Nabi Adam di family tree DNA bukan leluhur Nabi Harun alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, apalagi leluhur Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Lihat baik-baik data ilmiah langsung dari family tree DNA yang saya sajikan ini. Usia Nabi Adam di family tree DNA adalah 232.000 BC, usia Nabi Harun 7.750 BC. Terbukti bahwa jeda usia Nabi Harun alaihi salam keturunan Nabi Lewi keturunan Nabi Isa alaihi salam ibnu Nabi Ibrahim alaihi salam versus Nabi Adam alaihi salam adalah 224.250 BC. Sementara usia Nabi Harun baru 7.750 BC, dengan leluhur JM267 berusia 17.000 BC. Dari hitung-hitungan masa, hidup ketiganya saja jelas bisa dipastikan bahwa Nabi Adam alaihi salam di family tree DNA bukan leluhur Nabi Harun, Nabi Ishak, Nabi Ismail alaihi salam, utamanya leluhur Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Atau sebut saja bukan leluhur manusia modern. Bahkan usia Siti Hawa di family tree DNA adalah 145.000 BC sementara Nabi Adam berusia 232.000 BC. Ini sangat-sangat tidak masuk di logika kita. Masa ilmu sains kok kacau balau begini, hitung-hitungannya persis buku 1000 mimpi Primbon Togel saja. Dengan ini saya nyatakan, hasil tes di family tree DNA rungkat untuk dijadikan hujah penetapan dan pembatalan nasab karena 1 miliar % tidak akurat sama sekali. Dan Nabi Adam alaihi salamnya palsu bukan leluhur manusia modern. Karena itu belajar biar cerdas, biar tidak dikibuli ahli DNA abal-abal melulu dan sales tes DNA amatiran. Semua kepalsuan data family tree DNA akan saya bongkar habis-habisan.